Segala puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa untuk selalu memberikan karunia hidayah kepada hamba-hambanya, baik yang taat maupun yang maksiat, baik yang rajin beribadah maupun yang malas. Allah tetap memberikan karunia rahmatnya untuk semua makhluk hidup. Maka kita sebagai orang yang beriman tentunya lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman. Karena Allah menginginkan keimanan kita, amal soleh kita itu berdasarkan amal. Seperti yang ayat Allah sering katakan, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus shalihat. Atau surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Amal saleh dengan iman. Mudah-mudahan amal kita termasuk amal saleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya milik Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri teladan kita, manusia terbaik sepanjang zaman. Fisiknya yang tampan sepanjang manusia diciptakan dari yang awal sampai yang tengah. Akhlaknya jauh lebih mulia dibandingkan semua makhluk hidup yang ada. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, menyatakan bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, para ustaz, para ustadzah, adik-adik, anak-anakku, para ibu-ibu, bapak-bapak, wali murid yang dirahmati Allah, kita selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang patut untuk kita jadikan suri teladan. Dan tadi kita mendengarkan beberapa surat yang dibacakan oleh anak-anak kita. Tentunya kita merasakan bahwa betapa luar biasa anak-anak kita itu. Saya yakin anak-anak sangat berpotensi dengan pertemuan yang mungkin satu pekan hanya 5 hari, satu hari mungkin hanya kurang lebih 60 menit tatap muka belajar Al-Quran bersama ustadz-ustadzahnya. Walaupun mungkin kalau kita lihat anak-anak kita hafalannya ada yang cepat, ada yang lambat. Maka anak-anak gak usah minder bagi yang lambat, yang cepat gak usah sombong. Kisah sederhana anak-anak untuk kita motivasi bareng-bareng ya mas. Anak khususnya yang sedang menghafal Al-Quran. Ustaz punya teman. Sekarang menjadi pimpinan pesantren di Karanganyar. Di Tawangmangu ya Ustaz. Namanya pesantren Iskarima. Barangkali ibu bapak mau browsing silakan. Bapak ibu yang dirahmati Allah, beliau cerita sama saya, sama Ustadz Saifuddin namanya. Ustadz Saifuddin itu bercerita sama saya, Ustadz, saya ini hafalannya paling lambat di antara teman-teman. Hafalannya paling lambat di antara teman-teman. Sampai-sampai kata Ustadz Saifuddin, saya harus tidak naik kelas 1 tahun gara-gara hafalan saya tidak mencapai target.
Karena targetnya di saat itu setahun 10 juz. Tahun 10 juz. Sedikit ya. Anak-anak nanti Ustadz TSCC yang tahun ini akan dinaikkan targetnya sampai 10 juz, mudah-mudahan lulus nih. Mudah dinaikkan, kalau tadinya targetnya 5 juz dapat 3 juz, tahun ini akan dinaikkan 10 juz. Lulus 10 juz dari TSCC insya Allah. Karena tidak mencapai target, jangankan 10 juz, 3 juz saja nggak selesai-selesai. Ini cerita awalnya. Tapi apa kata ustadznya? Kamu harus tidak naik kelas 1 tahun karena tidak mencapai target. Diterima dengan ikhlas. Hafalannya tidak mencapai target, walaupun pelajarannya dia mencapai target, nilainya 99 semua. Hanya hafalan Qur'annya cuma 3 juz, lainnya melebihi 10 juz. Itu dalam ceritanya. Lalu di tahun kedua dia masih kelas awal, temannya yang satu kelas sudah naik kelas berikutnya, kelas 2 lah katakan. Dia mengulangi hafalannya. Ketika bertemu dengan teman yang baru, berarti dia sudah punya 3 juz. Kekurangannya berapa? 7 juz. Maka dia berusaha dengan semaksimal mungkin. Dia menyelesaikan hafalan di kelas 1-nya, diulang yang kedua kalinya, dia selesaikan, bisa mencapai target 15 juz. Ini di luar dugaan. Teman-temannya yang naik kelas tadi selesai akhir tahun sudah 20 juz, tapi dia baru 15 juz. Tapi teman sekelasnya ada yang 10 juz dan yang tidak nyampe, tidak naik kelas. Maka dia lebih target di tahun yang kedua. Di tahun yang ketiga, di tahun yang kedua dia masih kelas 1 sudah 15 juz. Tahun yang ketiga, yang teman sekelas di awal itu sudah kelas 3 ya, sudah kelas 3. Harus menyelesaikan 30 juz di semester yang kelima, berarti semester yang kelima. Dan dia harus di semester yang keenam harus diulang sekali duduk 30 juz. Qadarullah, di tahun yang ketiga beliau selesaikan 30 juz, naik di kelas 3, ketemu dengan teman seangkatan yang pertama tadi. Karena teman-temannya yang satu angkatan tadi yang naik kelas terus mencapai target 30 juz, tidak mampu 30 juz sekali duduk, maka tinggal kelas. Ketemu dengan beliau, berarti beliau lulus dengan predikat terbaik dan lulus. Akhirnya teman-teman sekelas yang satu berangkat pertama itu bareng, lulusnya juga lebih dulu karena dia selesaikan 30 juz di kelas 2-nya, kelas 3-nya tinggal mengulang murojaah sekali duduknya 30 juz. Ini bukan rekayasa. Jadi cepet-cepetan hafal bukan berarti kita harus sombong. Lambat hafal bukan berarti kita bodoh, bukan. Itu semua karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya ibu bapak yang punya anak-anak muda menghafal ini, itu potensi yang luar biasa yang Allah berikan karunia-Nya kepada putra-putri bapak ibu. Jangan sepelekan dengan hafalan yang sedikit, karena anak-anak ini fungsinya masih menyimpan memori. Nanti di saat usianya sudah 17-18 tahun, memori itu akan masuk dan akan keluar semua hafalan-hafalan yang pernah dibaca. Jadi nggak usah patah semangat untuk menghafal anak-anak. Dan bapak ibu nggak usah patah semangat kalau anaknya hafalannya sudah dihafal anak. Susah mama, jangan patah semangat.
Karena tujuan kita hafal Quran bukan menghafal tujuannya, tetapi membaca berulang-ulang. Tujuan menghafal Al-Quran adalah membaca berulang-ulang. Oleh karenanya, kalau anak-anak ingin hafal, kata kuncinya dibalik. Jangan banyak menghafal dulu, bacalah berulang-ulang. Baca berulang-ulang. Nanti anak-anak yang melanjutkan ke pesantren tahfidz, berapa orang ini? Coba ngaco yang ke pesantren tahfidz. Semuanya. Coba ngaco yang tinggi, Ustaz mau hitung. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. Ingat pesan Ustaz, baca berulang-ulang. Tidak harus terbatas dengan 10 kali, 20 kali. Diulang terus. Kita pengen hafal. Kenapa? Saya praktekkan seperti ini karena saya punya anak yang mungkin usianya sama, pada saat itu sama dengan anak-anak. Hanya dengan membaca berulang-ulang, waktu 30 menit berulang-ulang, itu bisa selesai satu halaman. Usianya setara seperti ini, 12 tahun pada saat itu. Jadi saya praktek untuk anak saya sendiri, saya praktekkan seperti itu. Hanya membaca berulang-ulang, tidak dibaca. Tidak, artinya tidak dibaca, ditutup, dilihat lagi, ditutup lagi, dibayangkan lagi. Tidak, hanya prosesnya membaca berulang-ulang. Satu halaman dibaca berulang-ulang. Kemudian satu kata, satu kalimat, satu ayat diulang. Qadarullah 30 menit satu halaman. Kalau 30 menit satu halaman, ambil satu hari. Pagi 30 menit, sore 30 menit, berarti berapa halaman? Berapa halaman? 2 halaman. Kalau satu hari 2 halaman, untuk satu juz berapa hari? 10 hari. Untuk 10 hari. Dan itu dipraktekkan sama putra saya. Praktekkan. Cuman sayangnya ini yang saya sayangkan sama putra saya ini, buat pelajaran Bapak Ibu. Yang saya sayangkan sama putra saya, biasanya anak kalau sudah mencapai target sungkan nambah. Jadi karena targetnya cuma 2,5 juz, dia hafalkan dalam waktu 2 bulan selesai. Sisa bulannya itu nggak mau menghafal lagi, nggak mau nambah. Karena targetnya cuman. Jadi kalau lihat anaknya ini punya potensi, kalau satu halaman 30 menit, bisa satu halaman 30 menit, besok dinaikkan targetnya. 1 lembar pagi hari, 1 lembar sore hari. Dinaikkan targetnya. Kalau targetnya cuma satu halaman setiap hari, dia udah selesai 2,5 juz. 2,5 juz itu satu semester diambil 2,5 juz. Udah sampai target, udah malas nambahin lagi. Udah selesai. Tambahan kan cuman itu, dia bilang, saya kalau tambah kan sunnah, karena wajibnya sudah terpenuhi. Itu akhirnya jadi malas. Murojaahnya malas, menambah hafalannya malas. Harus dinaikkan targetnya. Makanya anak-anak berangkat menghafal dari dalam diri sendiri, naikkan targetnya terus, insya Allah selesai 30 juz anak-anak. Amin, Allahumma amin. Fungsinya ada kata kunci di sini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya 5 menit lagi atau 10 menit lagi? 5 menit lagi. Kuncinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah adalah, mohon maaf, saya lebih cenderung kepada ibu. Kuncinya ada di posisinya ibu, bukan di posisinya ayah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ummuka.
Pernah nggak, ini sharing sederhana saja ya Bu, pernah nggak ibu marah sama anak? Oh sering. Jengkel? Sering. Ya sasar ya, sasar dengan saya lah. Ketika jengkel marah, kita bilang dengan kata-kata yang indah. Duh, bocah nurut teman, bocah pintar teman, bisa nggak? Ketika kita tidak bisa melakukan itu, kalau ucapannya yang buruk, jelek, naudzubillah sampai mengatakan, kon malas temen sih, nggak kayak si kurang membanding-bandingkan dengan temannya. Jangan dibandingkan, jangan diucapkan yang jelek, jangan dibandingkan. Anak akan minder, anak akan malu, anak akan tidak punya rasa PD-nya, nggak ada. Makanya berikan semangat, hebat. Walaupun cuman dia satu hari itu hafal satu baris, teman-temannya sampai satu lembar selesai, hebat kamu. Jangan dibandingkan dengan temannya. Mungkin temannya pada saat itu hafalannya lancar karena dia kondisinya fit, sehat, normal dan sebagainya. Maka hafalannya cepat. Mudah-mudahan anak-anak nggak seperti teman saya. Saya punya teman, maaf ini cerita tok ya, untuk gambaran anak-anak. Saya punya teman, adik kelas saya, 2 tahun di bawah saya. Dia, mohon maaf nih, kalau diajak ngobrol nggak nyambung. Wes gambarannya gini ya, kalau diajak ngobrol nggak nyambung. Tapi ada kelebihan yang dia miliki. Ada kelebihan. Kelebihannya apa? Kalau dia duduk 30 menit, 1 jam, dia hafalkan Al-Quran, itu bisa kadang-kadang sampai 5 lembar 1 juz. Menghafal hafalan yang baru. Apa kata kuncinya? Fokus sama serius. Dan hafalan Quran itu tidak butuh otak cerdas. Karena banyak sekali anak-anak yang memiliki keterbelakangan mental hafal 30 juz. Banyak. Jadi oleh karenanya bagi kita yang normal, kalau tidak hafal Al-Quran, maka sungguh rugi. Ya minimalnya juz 30, kalau nggak nyampe 30 juz. Minimalnya juz 30. Ustadz, saya wis tua dan mau ngapal kepriben. Kan kita tidak harus hafal, hanya baca berulang-ulang. Kita mohon maaf, surat Al-Baqarah ayat 255 saya yakin anak-anak hafal. Bapak Ibu hafal semua. Ayat kursi itu jumlahnya 5 baris. Jumlahnya 5 baris. 5 baris ya. Jadi setengah baris di atas, setengah baris di bawah, 5 baris. Di tengah-tengahnya 4 baris. Di atasnya ada ayat yang jumlahnya cuma 2 baris. Atasnya 254 itu barisnya cuma 2 baris. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Ya ayyuhalladzina amanu, udah kasih depannya aja lah. Tidak hafal karena tidak sering dibaca. Tapi ayat kursi karena sering dibaca, sering dengar, apalagi malam Jumat baca, imam taraweh baca, sebulan penuh taraweh baca. Makanya kalau hafalan juz 30 cukup setengah juz saja yang dihafal. Dari An-Naba sampai surat Al-Ghasyiyah sajalah yang perlu dihafal. Dari Al-Ghasyiyah ke belakang enggak usah dihafal. Ikut aja tarawih setiap hari. Karena setiap hari dibaca itu. Mulai dari Al-Hakumut sampai An-Nas. Hari kedua Al-Hakumut An-Nas. Hari ketiga Al-Hakumut An-Nas.
naikkan lagi ad-duha sampai al-qari'ah. Ya kan gitu. Terus buat gantian-gantian. Oleh karenanya, karena sering diulang selama bulan Ramadan, Ramadan kemarin yang dibaca itu, Ramadan sekarang yang dibaca itu, benar apa salah ini? Jadi anak-anak nggak perlu hafalan itu yang setengah juz ke belakang. Cukuplah An-Naba sampai Al-Ghasyiyah saja itu udah setengah juz. Pak, insya Allah, nah, hafalan setengahnya sudah hafal di masjid. Sudah suruh ikut jamaah terus saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena saya dibatasi oleh waktu, itu tadi menghafal Al-Qur'an bukan karena kita ingin jadi hafid Quran, tapi menghafal Al-Qur'an karena kita ingin selalu bertilawah Al-Qur'an, selalu membaca Al-Qur'an. Buku yang tidak pernah bosan untuk dibaca, yang tidak pernah membuat kita lalai, bahkan menjadikan diri kita mendapatkan hidayah, menjadikan diri kita sehat, menjadikan kita mendapatkan syafaat, hidup kita menjadi bahagia, akhirat kita menjadi tentram, adalah Al-Quran. Semakin sering dibaca, semakin sering kita mendapatkan hidayah. Semakin banyak bacaan yang kita baca, pahalanya semakin berlipat, terlebih di bulan Ramadan. Oleh karenanya, hafal Quran tidak harus menghafalkan, hafal Quran cukup dengan memperbanyak bertilawah Al-Quran. Dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, insya Allah kita semua menjadi hafal Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan, Ata al-Baqarah wa Ali Imran yaumal qiyamati ma'a sahibihi. Faqala lillahi, dia berkata kepada Allah, Al-Quran yang bernama Al-Baqarah, Ali Imran, membawa temannya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku sering dibaca si fulan. Itu kata Al-Baqarah. Ali Imran mengatakan, aku sering dibaca si fulan. Karena kenapa sering disebut dua surat ini saja, yang lainnya tidak disebut? Karena kebanyakan, mohon maaf setelah saya cek itu, kebanyakan kita itu kalau sudah Ali Imran balik lagi Al-Baqarah, orang lanjut hatam, maning-maning baca Al-Baqarah. Begitu Ali Imran rampung, ulangi maning Al-Baqarah, turun hatam 30 juz, diulang lagi Al-Baqarah. Nah, itu ternyata kebanyakan kita, saya nggak nyinggung Bapak Ibu, enggak. Ini hadisnya seperti itu. Al-Baqarah, Ali Imran mengadu kepada Allah untuk memberikan syafaat, minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat. Dan ternyata kenyataannya seperti itu. Surat yang paling sering dibaca oleh umatnya Rasulullah, Al-Baqarah sama Ali Imran. Pantas Rasulullah mengucapkan ini, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran. Yang sering diucapkan Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Wes, kalau hafal itu saja insya Allah luar biasa, masuk surganya dipermudah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, karena tadi tausiahnya saya dulukan, sambutan kepala sekolahnya sedikit saja. Saya atas nama sekolah, atas nama teman-teman baik yang di TSC maupun yang di TMP, semua guru karyawan mengucapkan terima kasih atas kerjasama kita yang baik. Mudah-mudahan sering menjadi silaturahmi terus menerus, jangan putus silaturahmi. Pak, insya Allah teman-teman kita kalau suatu saat berkunjung ke rumah Bapak Ibu, insya Allah terbuka nih Bapak Ibu. Begitu juga kita di sini, insya Allah kita bisa silaturahmi bareng, dan insya Allah kita tidak terputus hubungan kita. Sekolah hanya hubungan manusia, tingkatnya sebentar, tapi hubungan kita sesama manusia, sesama Muslim, insya Allah akan terus kita lanjutkan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita. Demikian sambutan kepala sekolah. Jadi mengucapkan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali teman-teman saya
karyawan saya, sahabat-sahabat saya, ketika melayani Bapak Ibu kurang ramah, ngomongnya ketus dan sebagainya, mohon dimaafkan. Ya, mohon dimaafkan, kondisi kadang-kadang tertentu seperti itu. Dan teman-teman saya pun juga mohon untuk diberikan dukungan doa supaya ini teman-teman, karena sekarang mulai saya wajibkan untuk menghafal juz 29 dan nanti insya Allah akan terus sampai 30 juz. Jadi baru kita ulang lagi hafalan juz 29 dan 30-nya. Minta mohon doanya, mudah-mudahan istiqomah teman-teman kita. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara.